Halo, assalamualaikum guys, welcome back, masih bersama Lunjiwa Farm ya. Kali ini kita melakukan penggilingan kohe ayam petelur guys. Kohe ayam petelur. Nah, kohe ayam petelur ini kita giling halus seperti ini. Nah, ini nanti kita jadikan salah satu bagian dari media tanam kita ya. Wah, ini cuman penggunaannya untuk kohe ayam petelur ini sendiri harus disesuaikan, dosisnya sedikit aja. Nah, karena dia kalau over bisa berbahaya untuk tanaman guys. Ini komplit. Kalau yang kemarin itu nilai N-nya cukup tinggi, kalau ini P dan K guys. Nah, P dan K tetap pupuk berimbang ya, antara nilai NPK itu tetap ada. Cuman ini cenderung untuk akar, untuk pemicu buah, tapi harus nanti tetap dikombinasi dengan beberapa bahan organik lainnya kalau memang untuk pupuk pembuahan guys, seperti itu. Biasanya saya kalau untuk pemicu itu nanti akan saya jelaskan di video slide saya berikutnya ya, seperti itu. Nanti malah bingung. Nah, saya berbagi aja guys, seperti yang sudah di channel YouTube saya Lunjiwa Farm. Seperti itu sudah ada detailnya, proses pembuahannya seperti apa, ada. Bisa klik ya di channel YouTube saya di Lunjiwa Farm channel. Nah, itu kalau teman-teman itu yang lama ngikuti saya juga udah tahu itu. Jadi berbagai macam varietas tanaman, baik itu ternak dan lain-lain, itu komplit sana apa ya guys. Jadi ini ya, ini salah satu bagian takarannya itu mungkin dari 100, anggap aja 100 tanah itu tanah biasa atau tanah standar, itu paling cuma 5% aja yang kita pakai, seperti itu. Ayam petelur yang sudah kering memang yang untuk kita pilih ya, yang memang sudah kering. Akhirnya agak tenang guys, sudah guys ya. Jadi ini ya, nah ini tadi hasil yang kohe ayam petelur yang sudah kita giling. Nah ini, jadi beda ya dengan kohe kambing seperti kemarin. Untuk kandungan tetap sama, ada nilai NPK-nya ya. Ini agak suaranya agak tenang lagi. Jadi kalau kohe ayam petelur ini kecenderungan nilainya itu tetap ada N-nya, cuman itu agak rendah guys. Jadi cenderung ke P dan K, fosfor atau fosfat, dan K-nya itu kalium guys, seperti itu. Jadi kita ketahui untuk kandungan fosfor atau fosfat itu yaitu memperbaiki struktur perakaran. Jadi harapannya itu ketika akar itu sehat, bagus, otomatis penyerapan unsur hara yang ada di media tanam itu akan lebih cepat dan lebih mudah ya kan. Jadi mulutnya itu lambene ngono lho guys. Bahasanya itu lambene. Jadi mulut ketika seperti halnya kita mau makan itu dibutuhkan mulut yang sehat atau mulut yang lebar. Nah, bahasanya seperti itu. Lebih, kalau saya itu lebih yang simpel-simpel aja guys ya. Lebih yang simpel-simpel, jadi mudah dipahami, tidak usah sing aneh-aneh nih. Karena kalau terlalu aneh-aneh nanti ya teman-teman bingung ya. Saya juga bingung juga, kalau sama-sama bingung, wah enggak jelas nanti malian. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti halnya kalau manusia itu kalau mulutnya sariawan ya otomatis kita kayak malas makan, seperti itu. Nah, untuk kaliumnya itu biasanya untuk penutupan, mempercepat pemecah sel ya, pemecah sel, atau untuk fotosintesis, yaitu untuk penyerapan dari akar batang ke pembuluh silim, melalui pembuluh silim ke daun untuk dimasak fotosintesis, seperti itu ya. Jadi untuk rasa buah bisa, untuk tekstur, pembesaran ada di situ. Nah, nilai dari kaliumnya sendiri. Jadi kalau untuk ini ya, kalau untuk apa namanya dari kompos atau pupuk organik padat, nah itu biasanya itu sifat-sifatnya itu bisa ditandai ya. Tandanya itu ketika kita, nah ini malah ndelong apa ya guys. Jadi kalau untuk sifat-sifatnya itu masak atau matang, nah itu
yaitu bisa dilihat dari warna, yaitu perubahan warna. Seperti halnya ini yang pertama, kotoran ayam pasti bau gitu guys, pasti bau seperti itu, warnanya becek-becek. Nah, ini makanya kita pilih yang kering, jadi udah dikeringkan secara alami di kandangnya. Dan juga dari segi baunya mulai berkurang. Kalau untuk khusus ayam itu memang pasti ada bau-bau agak-agak gimana gitu, gimana ya, bau tai ayam itu ya seperti itulah, tapi agak berkurang. Nah, jadi pertama aroma, perubahan warna, terus pH. Nah, pH itu bisa kita tandai dengan, kalau kita pegang, kalau masih hangat itu biasanya pH-nya rendah guys. Nah, jadi kalau untuk kita pegang itu udah dingin, itu insya Allah nanti sudah masak. Atau paling enggak kalau kita pakai alat itu pH meter itu di angka 6 sampai 7. Nah, seperti itu. Jadi itu minimal kita untuk secara visual dan secara penciuman seperti itu. Cuman bagus lagi kalau kita uji ya pakai alat seperti itu. Harapannya apa? Ketika pupuk organik padat atau baik itu kompos ataupun kohe, itu ketika betul-betul matang, jadi unsur hara atau yang terkandung di dalamnya itu unsur hara bakteri yang sehat, bakteri yang positif. Jadi seperti itu, jadi mudah diserap oleh tanaman seperti itu guys ya. Nah, sepertinya ini, nah, ini banyak tidak terurus itu. Ini nanti akan kita ulas-ulas lagi nih. Jadi mungkin itu ya untuk ini terkait masalah ini, penggunaannya sedikit sekali. Jadi tidak boleh banyak-banyak, karena cenderung kalau untuk media tanam kan bukan jadi pupuk dasar lah. Untuk media tanam standar yang saya berikan itu nanti saya mix berbagai macam kandungan komposisi material-material yang memang kandungannya berbeda-beda. Intinya tetap di angka nitrogen, fosfat, dan kalium yang seimbangnya. Jadi seperti itu. Meskipun di dalam pupuk organik sendiri itu jarang yang tepat ya, jarang yang tepat. Nah, minimal kita sudah memasukkan beberapa material yang memang itu ada kandungan nilai NPK-nya secara komplit, baik itu nanti itu pupuk makro ataupun pupuk mikronya seperti itu. Oke, cukup sekian. Welcome back Kota.